semuanya. Terima kasih sudah bergabung di acara malam ini. Sama-sama. Masih baku. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, bahwasannya pada malam ini kita bisa berkumpul di acara ini secara daring. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Robi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Baik, kita buka acara ini dengan membacakan Al-Fatihah atau sesuai kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Iya kena mereka Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, untuk malam ini mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Perkenalkan, saya Madam Marita dari KAP Sukabumi dan juga Perpustakaan Kelurahan Cisarua selaku MC yang akan memandu acara ini sampai selesai nanti. Kegiatan malam ini merupakan kegiatan kolaborasi antara KAP Sukabumi, Perpustakaan Cisarua, dan Monsieur Rizky Ramdhani. Hai, Monsieur. Halo, selamat malam, bonsoir. 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 Izinkan saya membacakan rundown acara pada malam ini. 1. Pembukaan dan doa, barusan sudah kita laksanakan. 2. Pembacaan narasi perpustakaan Kelurahan Cisarua. 3. Inti acara talk show yang akan nanti dipandu oleh Mademoiselle Ati. Kemudian 4. Sesi tanya jawab. 5. Foto bersama untuk membuka kameranya ya. 6. Doa penutup. Saya sampaikan tentang perpustakaan Kelurahan Cisarua. Mungkin ada yang belum pernah dengar. Kami sampaikan terlebih dahulu secara singkat tentang perpustakaan Kelurahan Cisarua. Perpustakaan Kelurahan Cisarua merupakan salah satu dari 12 perpustakaan, kelurahan, dan kecamatan di Kota Sukabumi yang bergerak untuk menyediakan tempat bagi masyarakat umum selain untuk belajar. Berbagi tapi juga saling bersilaturahim seperti yang sedang kita lakukan malam ini. Seperti yang para peserta juga ketahui, ada banyak kegiatan yang telah dan sedang perpustakaan Kelurahan Cisarua lakukan. Salah satunya kelas bahasa Prancis yang saat ini sudah berjalan sampai angkatan ke-8. Dan KAP Sukabumi pun menjadi salah satu bagian dari perpustakaan Kelurahan Cisarua yang dibentuk untuk mewadahi masyarakat yang gemar berbicara bahasa Prancis. Kegiatan rutin bulanan malam ini adalah berupa talk show dengan judul Sistem dan Cara Mencari Pekerjaan di Perancis. Nah, tadi itu sekilas tentang perpustakaan Cisarua. Baik untuk memanfaatkan waktu yang ada, kita segera masuki ke acara inti. Untuk acara inti, saya persilakan untuk moderator Mademoiselle Ati. Silakan Mademoiselle. Hey. Merci beaucoup, Madame Marita. Diriang. Oke, bonjour semuanya. Bonsoir. Di Indonesia. Bonsoir. Bonsoir. Et bonjour, Monsieur Rizky. Comment ça va? Bonjour. Très bien, et vous? Oke, sebelum dimulai ke inti acara, ya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ati. Dan malam ini saya akan menjadi moderator yang akan membantu talk show inti acara malam hari ini. Dan sebelum ke inti acara, Monsieur, izinkan saya juga untuk membacakan CV. Oke, nama lengkap Rizky Ramdhani. Beliau adalah pengajar bahasa Indonesia, penerjemah, juga penari tradisional. Pendidikan di Universitas Paris 8, Universitas Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Universitas Indonesia,
Ya, ya boleh. Pekerjaan pengajar bahasa Indonesia di Institut National de Langue et Civilisation Oriental, INALCO, Paris. Pengajar bahasa Indonesia di Institut Japonais, Paris. Pengajar bahasa Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia, Paris. Pengajar bahasa Indonesia di Sciences Po Le Havre. Penerjemah reportase Indonesia di beberapa agensi penerjemahan di Paris, penari tradisi di Prancis dan di Eropa. Nah, jadi untuk hari ini yang akan dibahas adalah sistem dan cara mencari pekerjaan di Prancis, begitu ya, Monsieur? Ya, betul. Ya. Oke, untuk memanfaatkan waktu, langsung saja, Monsieur, bagaimana sistemnya, caranya, persyaratannya, apakah kita sebagai orang di luar Prancis, apakah bisa mendapat pekerjaan di sana? Silakan, Monsieur Rizky. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bonsoir à toutes et à tous ya. Jadi senang sekali untuk bulan ini saya mempunyai materi adalah untuk bagaimana cara mencari pekerjaan atau sistem mencari pekerjaan di Perancis ya. Jadi tadi saya sudah bilang kalau misalnya untuk sementara ini kita bisa berandai-andai bermimpi dahulu untuk bisa misalnya nanti di di waktu kedepannya kita bisa bekerja. Mengapa tidak ya. Kalau Anda sudah misalnya bosan dengan pekerjaan di Indonesia misalnya ya, saya mau bekerja di Paris, saya mau seperti Monsieur Rizky misalnya ya. Ya alhamdulillah saya bisa nanti memberikan contoh misalnya ya seperti ini seperti itu dan saya akan membantu misalnya. Nah, hari ini tepat sekali saya akan memberikan tips-tips atau bagaimana cara untuk mencari pekerjaan ya. Tapi untuk mencari pekerjaan di Perancis itu memang benar-benar karena kita itu terhalang ya istilahnya di antara dua benua ya. Kita Anda di Asia dan saya di Eropa ya. Jadi karena ada kejauhan perbedaan benua seperti itu. Jadi sistem untuk realisasi melamar pekerjaan atau mencari pekerjaan itu tentulah sangatlah sulit ya. Nah, tetapi jangan khawatir ya. Jangan khawatir karena yang pertama saya akan menjelaskan tentang kategori melamar pekerjaan. Itu kategorinya apa aja sih misalnya ya. Jadi kalau misalnya karena saya memberikan contoh sesuai dengan pengalaman saya dulu ya. Jadi kalau misalnya dari kasus saya ya, nanti saya akan menjelaskan bagaimana Anda yang berada di Indonesia mau melamar pekerjaan misalnya di Perancis ya. Ini kasus saya dulu ya. Jadi dulu ketika saya tiba di Perancis itu tahun 2000 sebagai mahasiswa di universitas, itu status saya adalah student ya, mahasiswa. Nah, di sini mahasiswa asing sekalipun ya, itu mendapatkan kesempatan untuk bekerja selama 20 jam per minggu ya, selama 20 jam per minggu. Apalagi saya bukan mahasiswa yang notabene menerima beasiswa dari pemerintah Indonesia. Tidak, saya bangga dengan kalimat ini ya, karena memang sulit untuk mendapatkan beasiswa dari kedutaan Prancis saat itu. Ketika kedutaan Prancis bilang, oh maaf, Anda tidak lulus, ya sudah, tidak apa-apa, saya pergi sengaja ke Prancis. Nah, karena modal saya nekat sekali, ya motivasi saya besar sekali untuk pergi ke Prancis, akhirnya saya berangkat. Nah, ketika saya sudah status saya menjadi mahasiswa di sana, di sini maksudnya, akhirnya saya mempunyai kesempatan 20 jam per minggu. Jadi saya bisa mendapatkan pekerjaan sebagai mahasiswa tentu saja ya, bukan posisi yang tinggi, tidak ya. Misalnya apa menurut Anda gitu misalnya ketika seorang mahasiswa melamar pekerjaan. Nah, itu misalnya ya. Jadi kita lihat dulu, kita buka dulu halaman yang ini. Contohnya, sebagai mahasiswa kita bisa dengan 20 jam per minggu kita bisa mempunyai pekerjaan misalnya di McDonald seperti Bunda Korla misalnya ya, 20 jam, atau di toko pakaian, di supermarket seperti itu. Jadi
Kita tidak sebagai mahasiswa, kita tidak bisa mengharapkan pekerjaan yang, aduh saya itu mau sebagai supervisor, nyanya, tidak bisa ya, tidak bisa karena status kita adalah mahasiswa. Ya. Kalau misalnya kita sudah mendapatkan 20 jam pekerjaan per minggu pun itu sudah alhamdulillah. Itu sudah memberikan uang masukan untuk biaya hidup di Perancis ya. Nah, jadi hanya 20 jam per minggu itu untuk status mahasiswa. Kemudian sekarang bagaimana untuk misalnya mencari pekerjaan itu sendiri, baik itu mahasiswa atau setelah saya lulus dari universitas. Ketika saya sudah lulus dari universitas, itu karena bidang studinya yang saya ambil itu adalah yang pertama adalah penerjemahan, ya. Tentu saja background saya adalah terjemahan, ya. Master terjemahan, S2 terjemahan. Kemudian yang kedua adalah seni pertunjukan. Jadi saya mempunyai dengan dua universitas yang berbeda. Sebetulnya satu juga sudah cukup, tapi saya itu orangnya tidak pernah cukup. Jadi saya pikir karena saya sering menari juga dan juga saya mau mempunyai ijazah S2 untuk bidang seni pertunjukan, akhirnya saya mendaftarlah di universitas yang tadi sebut Paris 8 ya. Nah, ketika saya mahasiswa itu ketika saya mencari pekerjaan, saya langsung ngebut ya. Misalnya kalau pagi-pagi kuliah, nanti siangnya saya harus bekerja. Karena memang di otak saya itu pasti bekerja. Karena saya sudah sering sekali bekerja di Indonesia. Dulu saya sebagai pengajar bahasa Perancis di IFI Jakarta. Sekarang di Tamrin ya. Dulu di Jalan Salemba. Nah, jadi karena desakan-desakan keinginan untuk bekerja seperti itu, akhirnya ketika saya kuliah saya langsung melamar. Nah, jadi sistem pelamaran pekerjaan itu di Perancis pada saat itu bisa misalnya dilihat dari iklan-iklan lowongan kerja itu di pinggir jalan pun ada. Jadi semacam majalah-majalah kecil, tabloid namanya ya, tabloid seperti tabloid gratis yang bisa kita lihat, kita ambil di pinggir jalan itu ada banyak sekali. Misalnya perusahaan ini mencari mahasiswa untuk pos ini, bidang ini, untuk bagian ini. Nah, karena di Perancis itu saya jelaskan dari awal, kalau misalnya kita sebagai mahasiswa masih diperbolehkan kita bisa memegang atau berkecimpung atau mencari pekerjaan di bidang yang bukan bidang kita. Saya kan terjemahan. Tidak perlu saya mencari misalnya agensi-agensi penerjemahan ketika saya mahasiswa. No, tidak. Ya. Jadi pada saat itu saya melamar di salah satu agensi yang mengurus orang-orang jompo. Ya, orang-orang tua ya, kalau sekarang itu mungkin di rumah jompo seperti itu ya. Kalau di sini namanya maison de retraite. Jadi saya melamar ke agensi itu dengan harapan ya semoga diterima pada saat itu. Dan alhamdulillah setelah wawancara akhirnya saya memenuhi syarat. Nah, untuk mahasiswa bebas. Jadi istilahnya kita bisa memilih apapun yang kita mau ya. Tapi jangan terlalu tinggi-tinggi jadi direktur. No, tidak ya. Karena status kita adalah mahasiswa. Jadi ketika saya diterima, alhamdulillah itu adalah satu kesempatan pertama ketika saya mendapat pekerjaan selama saya kuliah di sana. Ya, jadi saya ditugaskan. Misi saya adalah datang ke rumah-rumah karena rumah jompo itu tidak dalam satu rumah jompo seperti asrama, tidak ya. Kalau di Perancis ada dua sistem, ada seperti asrama dan juga rumah-rumah biasa pribadi. Jadi misi saya adalah pergi ke rumah-rumah mereka, pagi-pagi adalah mereka sudah menyiapkan belanjaan, jadi saya harus ke supermarket, kemudian siangnya saya harus memasak untuk makan siang untuk mereka. Kebetulan saya suka sekali memasak. Saya bilang sama ibunya, Bu, mau masak apa? Mau makan rendang, mau makan nasi goreng. Dan akhirnya ibunya tidak rewel. Itu alhamdulillah sekali ya. Jadi bagaimanapun karena sebentar saya akan menjelaskan dulu, karena di Indonesia saya tidak pernah melakukan pekerjaan ini sekalipun. Di Indonesia tidak pernah. Saya tidak tahu bagaimana mengurus orang jompo. Tidak tahu. Nah, tapi kalau di Perancis, jadi nanti kita tidak diberi sama sekali formasi. Formasi itu artinya pendidikan di awal pekerjaan. Tidak. Kalau hari ini
Anda harus bekerja, Anda laksanakan pergi ke rumah klien seperti itu ya. Jadi misinya sudah jelas sekali ya. Description apa namanya pekerjaannya itu sudah jelas sekali. Jadi kalau misalnya memasak, menyiapkan misalnya mengantar si ibu itu ke toilet, itu kita harus tahu bagaimana ya. Meskipun saya tidak pernah melakukan itu di Indonesia. Tapi ya dengan saya banyak belajar, alhamdulillah, nah seperti itu. Itu adalah pelaksanaannya ya. Jadi itu adalah kontrak kerja pertama saya di Perancis itu. Yang pertama adalah kontrak kerja sementara ya. Namanya CDD ya. Nanti saya tulis di sini ya di kolom diskusi. Jadi CDD. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda melihat misalnya di iklan lowongan kerja di Perancis dengan kata singkatan CDD, contrat de travail déterminé, artinya yang terbatas. Apakah 1 bulan, apakah 3 bulan, apakah 2 tahun, ya itu tidak, artinya bukan pekerjaan yang tetap. Itu kita sebut CDD ya. Jadi saya mempunyai misi, mempunyai kontrak CDD saat itu 3 bulan. Jelas, wajar karena saya adalah mahasiswa. Saya melakukan itu ketika saya liburan musim panas di universitas. Jadi tidak mengganggu pekerjaan pula. Akhirnya, setelah saya mempunyai 3 bulan bekerja di rumah klien tersebut, akhirnya saya banyak belajar. Saya menulis apa yang saya lakukan, apa yang masukan untuk diri saya sendiri seperti itu. Karena saya belum pernah, saya adalah pengajar bahasa Perancis di Jakarta dulu sebelum pergi ke Indonesia. Ya, sebelum pergi ke Perancis tuh kan, terbalik. Maaf. Nah, kemudian itu kontrak kerja yang 20 jam per minggu itu ya, itu adalah saya mengurus orang tua jompo ya, yang sudah jompo sekali. Salah satunya sudah berusia 92 tahun. 92 tahun mereka masih mendengar, mereka masih bercakap-cakap, bagus sekali, saya senang sekali. Ya, jadi karena apa? Saya harus menyesuaikan diri untuk melayani mereka, bekerja untuk mereka yang 92 tahun itu. Artinya, saya pun harus menyesuaikan diri dengan kultur yang mereka miliki. Mengapa? Misalnya, ketika mereka mau makan siang, ini satu persatu di rumah pribadi mereka ya, misalnya, Monsieur, est-ce que vous pouvez chanter pour moi? Apakah Anda tahu kalimat itu? Est-ce que vous pouvez chanter pour moi? Apa artinya? Bisa nggak nyanyiin saya 1 lagu aja katanya gitu ya, kata si nenek itu. Aduh, saya tadinya riweuh ya. Riweuh itu dalam artian karena saya umurnya waktu itu masih 30 tahun, dia sudah 90 tahun. Masa saya kasih lagunya yang generasi tahun sekarang ya nggak mungkin lah ya. Akhirnya saya harus mencari lagu-lagu yang tahun 70-an, 60-an. Nah, akhirnya saya sudah menemukan, akhirnya dia senang sekali. Nah, itu kontrak kerja pertama. Kemudian setelah mendapatkan 3 bulan itu, saya memiliki sertifikat. Sertifikat, yang pertama saya menerima kontrak kerja, tentu saja. Kalau kalian tidak menerima kontrak kerja, itu artinya kan tidak legal. Dari wawancara ke proses pemberian kontrak kerja itu cepat sekali, antara 1 minggu ya waktu itu. Kemudian setelah 3 bulan bekerja di sana, kita mempunyai sertifikat. Artinya sertifikat de travail namanya. Artinya sebuah sertifikat yang menunjukkan bahwa kita adalah benar-benar sudah bekerja di agensi mereka. Oke, alhamdulillah saya bersyukur sekali sudah mempunyai pengalaman yang pertama. Kemudian akhirnya saya terus-menerus mencari lagi pekerjaan yang lain. Nah, pekerjaan yang kedua misalnya karena masih mahasiswa waktu itu, saya mencari pekerjaan sebagai figuran untuk film. Ya, ini berbeda sekali ya. Saya bukan aktor. Di Indonesia pun saya tidak pernah masuk televisi seperti yang lain-lainnya. Tidak pernah ya. Tapi saya berniat sekali gimana sih caranya karena waktu itu mahasiswa ya. Akhirnya saya melamar itu saya langsung memasukkan CV ya melalui email. Alhamdulillah nyantol, dapatlah misalnya diwawancarai melalui telepon. Oke. Jadi, untuk wawancara kerja di Perancis itu bisa dilakukan melalui pertama tatap muka. Artinya kita mendapatkan surat undangan ya, c'est-à-dire
konvokasyon namanya, ya, supaya kita datang ke agensi tersebut atau ke kantor tersebut untuk melakukan wawancara. Yang kedua, bisa dilakukan melalui telepon. Dengan telepon itu cepat sekali, ya, karena orang yang menguji kita pun misalnya bertanya-tanya seperti itu, saya tidak melihat dia, ya, saya tidak melihat dia. Jadi saya pun sedang melakukan apa, tapi HP tetap manteng ceritanya gitu, karena kita wawancara. Nah, kemudian saya diterima untuk pekerjaan kedua itu. Saya mempunyai lagi kontrak kerja CDD lagi, ya, CDD lagi untuk 2 hari. Nah, meskipun hanya 2 hari kerja, itu benar-benar sudah sudah legal banget dan sudah oke untuk saya, ya, sebagai mahasiswa waktu itu. Jadi saya bekerja 2 hari berturut-turut, ya, syuting untuk untuk figuran waktu itu di studio. Filmnya masih ada, tapi bukan untuk film layar lebar, ya. Tapi ini adalah court métrage itu film cerita pendek, ya, untuk festival film. Jadi saya dengan 2 hari itu tetap saja saya mempunyai kontrak pertama, ya. Kalau tidak ada kontrak saya bilang tadi jangan mau. Yang kedua adalah setelah bekerja 2 hari saya mendapatkan sertifikat de travail lagi. Seperti itu, ya. Sertifikat de travail lagi. Nah, jadi saya sudah mempunyai 2 sertifikat de travail, 2 kontrak kerja dari awal yang tadi sampai sekarang. Kemudian tambah lagi, saya merebak lagi ke bidang-bidang yang lain, ya. Banyak sekali bidang-bidang yang sudah saya kerjakan, ya, selama menjadi mahasiswa. Nah, jadi sebetulnya kita kalau misalnya Anda mau, ya, tipsnya adalah kalau sebagai mahasiswa, siapa tahu anak-anak Anda, ya, atau keponakan atau keluarga Anda ada yang pergi ke Perancis, ya, sebagai mahasiswa misalnya. Bisa bekerja 20 jam per minggu. Nah, tapi saya jelaskan, untuk mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa, itu wajar mencari pekerjaan. Nanti akan ada kontrol, ya. Kecuali kalau bagi mereka mahasiswa yang sudah dibiayai 100% oleh pemerintah Perancis atau pemerintah Indonesia, itu mereka seharusnya tidak melakukan pekerjaan sampingan, ya. Seperti itu. Karena mereka sudah 100% dibiayai. Tugas mereka adalah belajar. Seperti itu. Kalau yang dapat beasiswa. Tapi banyaklah yang dapat beasiswa pun yang masih mencari-cari pekerjaan. Tapi saya takut kalau misalnya mereka yang mendapatkan beasiswa mencari-cari pekerjaan dan akhirnya ketahuan oleh pengontrol, wow, hati-hati aja, ya. Nah, di situ kita jangan main-main dengan sistem di Perancis. Seperti itu, ya. Kemudian, setelah saya lulus kuliah artinya saya harus mencari pekerjaan yang layak, yang benar-benar sesuai dengan bidang saya. Nah, di sini adalah waktunya di mana saya mencari pekerjaan yang sebenarnya. Oke, jadi kita masuk ke bagian yang lebih serius. Tadi kan mahasiswa, ya. Nah, sekarang ketika saya lulus sore sudah wisuda, tapi tidak ada wisuda di Perancis, ya. Hanya setelah ujian sidang, misalnya nanti sebulan kemudian, nih, ijazah Anda silakan ambil di sekretariat. Ih, gitu banget ya, gitu kan. Sedih sebetulnya. Tidak seperti di Indonesia, wah, ada pesta-pesta, tidak, ya, kalau di Perancis. Nah, setelah mendapatkan ijazah dari universitas, setelah kita lulus, akhirnya saya mulailah dengan tahapan-tahapan mencari pekerjaan. Nah, di sini karena saya sudah lulus dari universitas, jadi bidang saya adalah bidang seni pertunjukan atau terjemahan. Ketika saya melamar pekerjaan, baru saja keluar dari universitas, masih hangat-hangatnya, saya melamarlah ke berbagai kedua bidang ini. Saya waktu itu belum mengajar, sebelum menjadi dosen bahasa Indonesia, ya, belum, ya. Jadi saya waktu itu melamarlah sebagai penerjemah di satu agensi penerjemahan. Itu bonafit sekali, perusahaannya besar sekali, ya. Saya senang sekali. Jadi waktu itu saya mengerjakan misinya adalah menerjemahkan di video itu ada ratusan video
reportase dari wartawan Prancis yang meliput tentang Indonesia. Itu dari satu wartawan aja sudah ratusan video ya. Jadi saya harus menerjemahkan apa yang diucapkan oleh orang-orang di Kalimantan, oleh orang-orang di Sulawesi. Jadi seperti itu. Dan saya pun tidak boleh melebihi, tidak boleh mengurangi isi dari percakapan tersebut. Saya sudah disumpah seperti itu. Jadi, nah itulah pekerjaan saya ya pertama setelah saya lulus dari master saya. Nah, dari universitas. Nah, sebab itu saya mempunyai masih CDD ya. Tidak apa-apa, meskipun kita sudah menggondol apa namanya istilahnya bukan sertifikat, ijazah dari universitas, meskipun kita mendapatkan hanya kontrak kerja CDD yang hanya 3 bulan, 1 tahun, tapi itu kan bisa diperpanjang kalau kita mau ya, kalau mereka masih membutuhkan kita. Jadi kasus saya sebagai penerjemah waktu itu 1 tahun dulu ya, 1 tahun dulu, kemudian mereka memperpanjang kontrak saya di tahun kedua. Kalau misalnya di tahun kedua mereka masih oke dengan masih membutuhkan saya masih bercokol di situ. Tapi kalau misalnya tidak, akhirnya saya harus mencari lagi pekerjaan yang lain. Tapi tidak perlu khawatir. Di Perancis kalau yang antara dua bidang ini banyak sekali ya, istilahnya banyak sekali kesempatan. Alhamdulillahnya seperti itu ya. Jadi ketika saya sudah 2 tahun keluar sebagai penerjemah, langsung saya masuk waktu itu untuk apa namanya? Nah, untuk ngajar. Jadi saya mengandalkan ijazah saya ketika saya lulus dari S1 di IKIP Bandung ya. Saya hanya mengandalkan itu untuk mengajar karena memang hanya satu-satunya ijazah kependidikan saya itu. Karena saya tidak belajar lagi kependidikan di Perancis, tidak ya. Saya sudah bosan belajar kependidikan ya. Masa S1-nya pendidikan, S2-nya pendidikan lagi. Aduh, saya itu orangnya bosenan ya. Nah, seperti itu. Jadi, saya waktu itu melamar lah. Mungkin saya sudah pernah ya menjelaskan pada tahun 2007 waktu itu saya melamar di satu sekolah bahasa yang namanya Institut Japonais. Nah, di CV saya tadi PAT sudah membacakan ya, Institut Japonais ya. Itu adalah lembaga pusat belajar bahasa, sekolah bahasa ya. Tapi pada awalnya itu adalah bahasa Jepang. Yang ada adalah hanya bahasa Jepang karena ya pemiliknya adalah bahasa Jepang, orang Jepang, maaf. Nah, seperti itu. Jadi saya mencoba melamar ke sana. Saya ini orangnya tuh nekat sekali ya. Saya melamar ke sana, Pak, Bu, saya begini karena saya langsung memberikan CV saya langsung datang. Nah, jadi di Perancis itu ketika Anda mau mengirimkan lamaran pekerjaan itu bisa dilakukan dalam beberapa cara. Yang pertama bisa melalui email ya, di situs-situs tertentu atau langsung ke agensinya atau langsung ke kantornya. Yang kedua bisa misalnya langsung datang sendiri dengan membawa CV atau surat motivasi. Seperti itu. Kalau saya, karena saya sudah mondar-mandir di depan kantor itu, jadi akhirnya saya memberikan CV saya dengan surat motivasi itu langsung ke sekretariatnya. Pak, Bu, ini saya mau bekerja di sini, begini motivasi saya. Dan akhirnya alhamdulillahnya si orang Jepang itu tidak apa ya istilahnya, tidak membiarkan saya langsung keluar dari kantor itu tanpa jawaban. Akhirnya saya langsung diproses untuk diwawancarai di sana pada saat itu juga karena mereka tertarik dengan CV saya. Oke, alhamdulillah juga saya bilang ya. Akhirnya setelah wawancara, mereka juga bingung. Kenapa sih Anda itu katanya melamar pekerjaan sebagai guru bahasa Indonesia tapi di sekolah bahasa Jepang? Anda kan tidak bisa berbahasa Jepang. Memang iya, Pak, saya bilang ya. Mengapa tidak? Saya enteng aja kalau ngomong itu ya. Mengapa tidak, Pak? Ya, kalau misalnya bisa dibuka jurusan bahasa Indonesia, kenapa tidak? Saya bilang gitu. Dan dia juga sampai manggut-manggut. Akhirnya dia memberikan jawaban. Saya juga tertarik katanya dengan jawaban Anda. Ya sudah, kalau tertarik langsung Pak kasih kontrak buat saya bilang gitu ya. Nah, akhirnya beberapa minggu kemudian saya dipanggil lagi dan saya sudah tanda tangan kontrak. Itu alhamdulillah sekali, alhamdulillah. Dan sekarang kontrak itu adalah sebentar ya. Kontrak yang kedua adalah CDI. Berbeda dengan CDD tadi. Kalau CDD tadi adalah
Sementara misalnya 2 minggu, 3 minggu, 1 tahun, 2 bulan, kalau ini adalah seumur hidup ya. Jadi CDI ya, illimite I-nya itu ya. Jadi sebagai pekerja tetap, siapa dong yang tidak bakalan aduh alhamdulillah sekali gitu ya. Wah, jadi dari mulai tahun 2007 itu saya sudah mendapatkan kontrak CDI. Di Prancis, kalau misalnya Anda mau mempunyai 2-3 CDI, kalau masih berani mampu dengan fisik Anda untuk bekerja, silahkan. Gitu ya, mau 2 kontrak, 3 kontrak, asal kabadanan kalau kata orang Sunda mah gitu ya, bisa melakukannya seperti itu. Nah, jadi itu adalah kontrak saya yang seumur hidup ketika saya keluar setelah selesai dari perkuliahan. Nah, jadi bangga sekali dong ya setelah wawancara kemudian mendapatkan kontrak tanda tangan ada 4 lembar ya. Tapi di sini kontrak kerjanya gimana ya saya lupa lagi ntar lah ya. Nah, awalnya saya hanya memberikan ini, hanya kurikulum vitae dalam bahasa Perancis, ada fotonya, ada kompetensi saya di sini, apa, saya bisanya misalnya mengajar untuk kependidikan, oke lah. Ya. Nah, saya harus, jadi begini, untuk wawancara, untuk melamar pekerjaan di Perancis, jangan malu-malu untuk bisa membanggakan diri, menjual diri. Ya. Nah, istilahnya menjual diri, tidak ada masalah. Ya, artinya saya bisa ini, saya bisa itu, saya bisa ini, saya bisa itu. Kompetensi saya tunjukkan di sini kompetensi Anda ya. Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan kurikulum vitae ini, dengan CV ini ya memberikan berkah lah ya. Nah, seperti itu. Kemudian tanda tangan kontrak 4 lembar. Kemudian setelah itu baru kita bekerja, dikasih jadwal pekerjaan dari Senin sampai hari Jumat karena full time ya. Full time, pekerjaan yang full time. Kemudian baru setiap bulannya kita mendapatkan bulletin de paie. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah slip gaji, bulletin de paie ya. Saya bahagia sekali waktu itu yang pertama kali mendapatkan bulletin de paie ya dari pemerintah, dari kantor Perancis, dari sekolah bahasa ini. Saya senang sekali ya. Saya simpan dari tahun 2007 sampai sekarang ya, meskipun itu sudah yang tahun-tahun sebelumnya itu sudah tidak berlaku sebetulnya, itu hanya pegangan saya aja. Nah, kemudian kemudian saya itu orangnya tadi saya bilang tidak pernah merasa puas. Kemudian untuk mendapatkan CDI yang kedua itu saya melamar kembali untuk menjadi apa ya waktu itu ya, masih di pengajaran juga sebetulnya ya, masih di pengajaran juga. Jadi memang bahasa Indonesia. Tadi Teh Ati bilang di CV saya ada di Siongspo. Ya, Siongspo itu Sekolah Tinggi Ilmu Politik. Tapi saya tidak berbicara politik, ini hanya bahasa Indonesia, mengajarkan bahasa Indonesia. Nah, jadi ada beberapa kontrak yang saya miliki itu ya. Itu tidak jadi masalah selama kita mampu gitu ya. Tapi semakin kita banyak pekerjaan, semakin kita banyak kontrak, pajaknya pun banyak dong. Nah, seperti itu. Bagaimana kita menyiasati? Saya kan mau bekerja banyak, bekerja keras, tapi pajaknya nggak usah mahal-mahal lah, nggak usah tinggi-tinggi. Nah, tapi kita tidak bisa negosiasi dengan pemerintah Prancis. Oke. Nah, jadi kalau kita misalnya sudah bekerja, mau CDD, mau CDI, itu harus legal. Hati-hati ya, saya bilang dari sekarang harus legal. Jadi, nanti pada bulan Maret, Anda akan mendapatkan surat dari pemerintah Perancis, dari kantor pajak. Ya, dari kantor pajak yang menyatakan bahwa, oh Anda itu, misalnya tahun ini tahun 2023. Itu surat adalah keterangan pajak Anda untuk tahun kerja 2022 yang tahun lalu. Kita lihat lagi misalnya apakah ada apa namanya kesalahan atau tidak ya perhitungan dari mereka. Kalau tidak ada, dikembalikan lagi, dikirimkan kembali mau lewat pos atau lewat email misalnya di scan seperti itu ya. Itu adalah peringatan yang pertama dari kantor pajak pada bulan Maret ya. Kemudian dari bulan Maret sampai ke bulan Mei Anda masih bisa berpikir apakah untuk merevisi apakah ada kesalahan atau tidak ya. Ditutup kembali, dikirimkan kembali paling lambat bulan Mei. Kemudian bulan Oktober Anda akan mendapatkan selebaran namanya impôt sur les revenus seperti ini. Jadi ini adalah ada
bukti pajak, bukti pembayaran pajak, tagihan pajak. Ketika saya melihat bulan Oktober, saya kadang-kadang suka deg-degan ya bulan Oktober itu ya. Aduh, saya bayar berapa nih gitu kan, gitu. Jadi dari surat ini, tagihan ini kita bisa lihat misalnya 1.200 misalnya ya untuk tahun yang lalu itu misalnya ya. Jadi saya harus membayar 1.200 euro ke pemerintah Prancis misalnya ya. 1.200. Jadi mereka sudah mengakumulasi bagaimana menghitung pekerjaan saya, gaji saya dari berbagai macam tempat di mana saya bekerja sampai akhirnya mendapatkan tagihan seperti ini ya. Saya percaya saja ya. Karena untuk melihat nominal-nominal ini saya pusing ya. Saya pusing melihat pajak seperti ini ya. Jadi ini kembali ke posisi kita. Saya saja hanya sebagai pengajar biasa ya, bukan direktur dari sekolah itu. Itu sudah begitu besarnya ya pajaknya. Nah, apalagi kalau misalnya sudah jadi direktur. Coba nanti kalau Anda punya teman-teman orang Perancis yang notabene posisinya sebagai direktur lah, yang mempunyai perusahaan, coba tolong jangan pura-pura nggak tahu aja ya. Pokoknya kalau mereka senyum-senyum misalnya sekarang santai kalau bayar pajak, tidak mungkin ya. Saya aja yang mengajar seperti ini sudah deg-degan kalau udah dapat itu kan tinggi sekali ya, apalagi direktur. Silahkan itu ya. Jadi kita harus tahu dari sekarang ya bagaimana mereka. Nah, jadi pembayaran pajak ini bisa dilakukan langsung satu kali ya dengan kartu bank atau misalnya bisa 4 kali atau bisa dicicil selama 12 kali. Itu permintaan kita. Kita harus minta pada kantor pajaknya, Pak, Bu, maaf ya, misalnya saya ini sedang kesulitan gini. Kita harus terus terang, betul-betul terus terang. Tidak bisa kita, biarin aja segitu saya akan bayar lah. Tahunya kita nggak bisa makan. Nah, hati-hati ya. Jadi bisa dicicil selama 12 bulan ya atau semampunya kita asal kita lunas. Saya dengar katanya Bunda Korla sampai bermiliar-miliar gitu, tapi saya nggak percaya. Saya nggak percaya ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi tiap tahun kita dapat tagihan ya. Nah, ceritanya itu untuk kasus saya. Kemudian setiap tahunnya seperti itu nanti prosesnya ya. Bulan Maret kita dapat peringatan, misalnya ini Anda sudah bekerja selama berapa jam misalnya. Nah, kalau Anda setuju, oke, kalau tidak tolong direvisi. Nanti bulan Oktober ada tagihan pajak. Nah, tapi saya mempunyai satu pekerjaan lain, artinya posisi saya bukanlah sebagai seorang karyawan, bukan seorang pekerja yang artinya saya mempunyai bos. Tidak. Saya membuka usaha sendiri di sela-sela saya menjadi pekerja di sekolah bahasa. Itu buat semua orang bisa melakukannya ya. Di sini artinya auto-entrepreneur namanya adalah seperti saya membuka usaha sendiri, membuka perusahaan sendiri ya atas nama saya sendiri. Saya tidak mempekerjakan orang ya, sementara ini saya belum perlu gitu. Jadi itu tambah lagi nanti pajaknya ya, itu per 3 bulan dalam 1 tahun, berarti 4 kali ya, trimester 4 kali ya. Dari trimester pertama saya harus bayar pajak itu per 3 bulan. Bayar pajak. Kalau kita misalnya memang mendapatkan masukan, ya misalnya ada klien yang mau belajar bahasa Indonesia, atau misalnya ada yang mau menari, atau ada yang apa, misalnya ada yang pernikahan atau apa, nah itu kan atas nama perusahaan saya. Nah, jadi nanti di situ kalau misalnya ada pemasukan, ya kita tulis sejujur-jujurnya berapa yang kita dapatkan gitu ya. Nanti dikalikan 4. Sebenarnya kalau misalnya tidak mendapatkan masukan 0 euro misalnya, tidak ada pendapatan, kita harus mendeklarasikannya ya. Kita harus jujur seperti itu. Kalau 0 0, kalau 100 euro 100 euro seperti itu. Karena di penagihan per trimester itu persentasenya adalah 22,80%. Nah,
Jadi kalau misalnya saya mendapatkan 1.000 euro masukan ya untuk perusahaan saya ya selama 3 bulan itu ya itu adalah pajaknya 22,80%. Silahkan Anda hitung sendiri berapa yang harus saya bayarkan untuk 3 bulan itu. Nanti ke depannya 3 bulan kedua bisa saja saya tidak mendapatkan pemasukan, saya laporkan nol. Nah, seperti itu ya. Nah, itu tidak tidak sulit kalau untuk pelaporan seperti itu. Jadi, nah itu tadi adalah kasus dari saya ya, kasus saya di mana saya sesuai dengan pengalaman saya mencari pekerjaan, bekerja, mendapatkan kontrak kerja di Perancis. Nah, sekarang orang-orang Indonesia yang sudah berada di Perancis ya, itu misalnya apa? Posisi mereka apa misalnya? Yang sudah mereka datang ke Perancis, bisa saja mereka menikah dengan orang Perancis, ya. Posisi mereka adalah istri atau suami dari orang Perancis. Yang kedua, kasus saya adalah keluaran atau lulusan dari universitas di Perancis. Nah, seperti itu. Artinya setelah selesai studi. Nah, jadi orang-orang Indonesia yang tinggal di Perancis itu mereka pertama harus mempunyai surat izin tinggal ya. Izin tinggal, kalau tidak bagaimana pemerintah Perancis bisa merekrut mereka, karena yang dipertanyakan adalah ini ya. Ini adalah kartu izin tinggal termasuk izin kerja, karena saya tidak didatangkan dari Depnaker, tidak didatangkan dari Kemenlu, tidak ya. Saya datang ke Perancis untuk studi, saya mencari pekerjaan sendiri, saya bekerja di Perancis sendiri, itu kasusnya berbeda. Nah, sekarang ya, pertama saya ulang lagi ya, bagi Anda yang akan tinggal di Perancis, akan studi di Perancis, itu harus legal, semuanya legal ya. Jadi harus mempunyai surat izin tinggal seperti itu. Nah, jadi misalnya orang-orang yang menikah dengan orang Perancis, ini kasus yang lainnya, mereka juga kan perlu pekerjaan. Mereka sudah berada di Perancis. Akhirnya mereka tinggal mencari pekerjaan. Seperti yang tadi saya jelaskan, mereka bisa mencari pekerjaan, bisa mencari pekerjaannya melalui situs-situs pemberi kerja atau lowongan kerja. Yang kedua, kemudian bisa mereka juga misalnya informasi dari teman, misalnya seperti itu. Itu juga sangat menguntungkan sekali sebetulnya ya, informasi dari teman. Misalnya di perusahaan itu lagi butuh pekerjaan, misalnya ada kolega saya yang mau keluar, sama seperti di Indonesia juga, seperti informasi dari mulut ke mulut ya. Ada di sini juga seperti itu. Nah, jadi mereka yang sudah tinggal di Perancis, mereka bisa dengan mudah untuk mencari pekerjaan. Karena mereka sudah berhak, mereka sudah tinggal, sudah mempunyai izin tinggal yang resmi. Itu saja ya. Jadi mereka bisa mencari pekerjaan sesuai pekerjaan yang mereka mau ya. Tapi saya kembali ke orang-orang Perancis ya. Saya akan menjelaskan sedikit di sini bahwasanya orang-orang Perancis itu kalau mereka misalnya keluaran dari teknik, sarjana teknik misalnya insinyur mereka tidak mau mengenal istilah batu loncatan seperti di Indonesia. Kalau saya malu apa aja juga silahkan, yang penting halal gitu ya, yang penting menguntungkan, yang penting euronya banyak gitu. Jadi orang Prancis itu kalau misalnya sudah lulus dari universitas dan mereka tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidangnya, mereka malas untuk mencari pekerjaan. Mereka itu mau mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Kalau saya sih udah tahu kayak gitu ya, itu keberuntungan saya istilahnya ya, saya bisa mendapatkan pekerjaan apapun ya dibandingkan dia, seperti itu. Nah, jadi mereka itu tidak suka dengan batu loncatan ya. Untuk sementara ini apalah bisa dikerjakan, mereka tidak mengenal istilah itu. Jadi kalau misalnya saya adalah insinyur, saya harus bekerja sebagai insinyur. Ya, kalau ada pekerjaan seperti itu, kalau tidak kan. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Jadi orang yang sudah tinggal di Perancis, mereka sudah berhak untuk mencari pekerjaan seperti itu. Kemudian kesempatan bekerja bagi Anda yang masih tinggal di Indonesia. Nah, ini sebetulnya saya tidak menakut-nakuti ya, karena prosedurnya ada beberapa prosedur. Misalnya, yang pertama,
ketika Anda bekerja di satu instansi atau sebagai pegawai negeri ataupun misalnya di perusahaan Perancis, terutama di perusahaan Perancis, misalnya Total. Dulu ketika masih ada Total di Balikpapan, itu ada kerjasama, artinya Total Balikpapan mengirimkan beberapa karyawan ya ke Paris, ke Total Paris untuk bekerja di Total Paris ya. Itu misalnya bisa kontraknya bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Nah, seperti itu. Itu adalah kasus tertentu. Artinya ketika Anda bekerja di sebuah perusahaan Prancis, itu dengan mudah. Sebetulnya saya pikir mudah ya. Misalnya guru-guru misalnya di IV atau di kedutaan Prancis itu bisa dikirim ya untuk bekerja sebagai apa namanya pertukaran, sebetulnya tidak ada pertukaran sih gitu ya, itu hanya dikirim saja ya, seperti itu. Jadi, nah sekarang bagaimana kalau misalnya Anda mau melamar pekerjaan misalnya dari Indonesia sementara perusahaannya ada di Paris? Itu sulit ya, itu sulit sekali. Kecuali Anda sudah terikat oleh satu perusahaan Perancis, di mana Anda bisa mengajukan misalnya untuk bekerja di Paris misalnya, atau di perusahaan yang ada di Perancis, misalnya di perusahaan pusat di Paris atau di Perancis. Itu bisa. Tapi kalau misalnya Anda mencoba-coba menulis apa namanya surat motivasi, misalnya Monsieur, misalnya saya mau bekerja di Perancis, begini, tapi saya pikir mengapa tidak? Tapi adalah keberuntungannya itu sulit sekali. Saya tidak tahu entah berapa persen ya gitu. Kalau misalnya ada mukjizat mungkin bisa saja ya seperti itu. Tapi itu sangat sulit dilakukan dan saya belum mendengar dari teman-teman saya yang mencoba sistem prosedur seperti itu ya. Mengapa tidak? Misalnya ya silakan Anda layangkan, silakan Anda mengirim CV misalnya ya ke perusahaan-perusahaan dari sini. Tapi nanti mungkin jawabannya akan seperti ini. Loh, di Indonesia kan sudah ada perusahaan kami, cabangnya di Jakarta misalnya. Mengapa Anda langsung mengirim CV Anda ke kami, ke kantor pusat? Nah, itu mungkin akan terjadi seperti itu. Ya. Seperti itu. Kemudian, Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri banyak sekali mengirim misalnya pekerja-pekerja untuk ditempatkan di beberapa KBRI di Eropa misalnya ya, atau di negara-negara lainnya di luar Eropa juga ya, itu sebagai diplomat. Nah, itu juga misalnya 2 tahun, 3 tahun seperti itu ya. Mereka bisa mendapatkan pekerjaan seperti itu ya. Jadi banyak sekali teman-teman saya yang mendaftarkan diri setelah lulus dari perkuliahan ke Kemenlu ya. Nanti sebetulnya peluangnya besar sekali ya. Saya memberikan informasi ini memang kenyataannya di KBRI Paris pun ya banyak sekali yang sudah dikirim dari Kemenlu dari Jakarta ya. Entah itu sebagai bagian apa namanya pekerja administratif ya, administrasi, atau misalnya sebagai diplomatnya sendiri atau apa, itu banyak sekali bagian-bagian atau misi-misi yang diberikan oleh Kemenlu itu. Nah, itu sebagai informasi saja kalau misalnya Anda mau apa namanya melamar pekerjaan langsung dari Sukabumi misalnya ke Paris. Nah, tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang CDI ya. CDI itu adalah kontrak kerja ya seumur hidup ya. Jadi di kontrak kerja seumur hidup ini ada berbagai macam CDI. Yang pertama adalah yang full time. Yang full time itu dari hari Senin sampai hari Jumat untuk di kantor misalnya ya. Itu ada yang 35 jam per minggu, ada yang 39 jam per minggu. Ya, itu tergantung dari perusahaan mau memberikan kontrak kerja yang mana yang full time di antara dua itu pada kita sebagai kandidat misalnya ya, sebagai pencari pekerjaan. Kemudian ada juga CDI yang paruh waktu. Ya, CDI paruh waktu ada ya. Itu antara 28 jam atau 16 jam. Nah, di sini saya jelaskan bahwa yang paruh waktu biasanya adalah pekerjaan-pekerjaan yang misalnya di bidang pariwisata, bagian kebersihan, di toko-toko souvenir, toko pakaian, seperti di mall, seperti itu. Ya, nah, seperti itu. Nah, jadi apa namanya kita harus tahu dulu misalnya berapa jam per minggu yang kalau misalnya perusahaan itu akan kasih pada kita ya.
Dulu ketika saya bekerja, ini sebelum saya menjadi dosen ya, sebelum saya menjadi dosen saya juga, aduh, jadi banyak sekali ya yang saya ceritakan. Ini pengalaman saja ya gitu. Jadi ketika saya waktu itu akhir dari perkuliahan saya itu sedang menyusun tesis segala macam, saya sempat bekerja di Disneyland ya. Disneyland, siapa sih yang tidak kenal Disneyland ya? Disneyland Paris ya. Saya melamar ke sana hanya sebagai untuk bekerja di toko souvenir. Akhirnya saya diterima. Nah, itu sudah CDD juga, CDI ya. Itu sudah seumur hidup ya. CDI. Saya sempat 2 tahun di sana di toko itu ya. Ya pengalaman baru lah. Saya belum pernah bekerja di toko di Indonesia. Saya kan guru bahasa Perancis. Jadi segalanya saya coba. Saya tidak malu gitu ya. Banyak orang-orang tetangga saya yang datang ke Disneyland misalnya dari Bandung sengaja datang liburan. Oh, kamu kerja di sini ya di toko sini? Emang kenapa? Masalah buat lo gitu kan? Enggak. Saya enggak malu. Malu. Itu adalah satu kebanggaan buat saya pekerjaan seperti itu, CDI pula ya. Gitu. Jadi Mas Buloh. apa namanya? Kenapa? Mas Buloh, masalah buat lo. Iya, masalah buat lo ya kayak Soimah gitu kan, masalah buat lo gitu kan. Saya pokoknya saya alhamdulillah sekali, saya bersyukur gitu ya. Apapun pekerjaan saya, yang penting halal. Saya dengan baju pakaian seragam di toko itu aduh saya pikir wow, karena tidak ada lagi orang Indonesia saat itu. Saya bangga sekali ya. Saya bangga sekali. Akhirnya setelah dari toko itu saya pindah ke bagian parade. Tahu ya, parade Disney ya. Setiap sore, setiap malam penutupan ya, pasti ada parade ya. Gitu dari mulai Mickey Mouse sampai binatang-binatang yang lainnya, tokoh-tokohnya pada berparade. Saya waktu itu jadi penari. Nah, mengapa jadi penari? Karena background saya di Universitas Paris 8 itu adalah seni pertunjukan. Akhirnya manajer dari dari parade di Disney itu langsung mengontak saya. Oke, saya terima Anda daripada Anda bekerja di toko katanya gitu ya, berdiri melayani tamu. Pak, saya bilang ya, saya suka juga melayani tamu. Mengapa? Karena saya suka berkomunikasi dalam bahasa Perancis tentu saja. Nah, akhirnya saya pindah lah gitu. 2 tahun di toko, 2 tahun di parade. Ya, seperti itu. Gajinya pun naik. Kalau di toko kan lebih rendah. Kalau di parade kita sebagai artis parade lain lagi apa namanya takaran gajinya seperti itu. Akhirnya ya sudah, saya lulus kuliah, saya keluar dari Disney resign, saya minta resign dan akhirnya saya menjadi dosen bahasa Indonesia itu aja. Nah, kemudian tadi saya bilang juga CDI sudah, kemudian yang untuk mahasiswa kontraknya 20 jam per minggu. Kemudian, nah sekarang begini, sistem kalau misalnya kita sudah tidak bekerja lagi dan kita sama sekali menganggur. Artinya setelah kontrak selesai atau misalnya di PHK, kita kan istilahnya tidak mempunyai pekerjaan. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap bertahan hidup di Perancis? Jadi begini, ketika Anda sudah di PHK ya dari perusahaan pertama itu, Anda langsung melapor ke satu badan, satu institusi yang namanya Pôle Emploi ya. Nah, ini tulisannya. Pôle Emploi ya. Kalau Anda nanti pergi ke Perancis jalan-jalan di Paris, kalau melihat kantor itu adalah kantor pemerintahan Perancis yang memberikan layanan bantuan pekerjaan ya. Jadi ketika Anda di PHK, ini kasusnya kasus PHK ya, atau menganggur, Anda mendaftarkan diri terlebih dahulu di kantor itu, ya tidak langsung Pak, saya mau bekerja nih, tolong dong kasih kontrak. Aduh tidak bisa dong, ini kan Perancis ya. Nah gitu. Nah, akhirnya setelah wawancara sana sini, kalau disetujui, oke. Kalau tidak, maaf saja. Banyak yang ditolak juga, banyak ya. Jadi saya pikir bakalan diterima nih orang-orang yang kena PHK itu akan mendapatkan pekerjaan dari atas bantuan dari Pôle Emploi itu. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Ada juga yang ditolak mentah-mentah ya. Saya tidak tahu mengapa karena kriterianya mungkin begitu. Nah, jadi Pôle Emploi ini adalah kantor yang memberikan misi adalah membantu pencari kerja. Setelah menjadi terdaftar di situ, Anda nanti harus berjanji untuk bertemu dengan orang yang pekerja dari ANP itu untuk wawancara lagi misalnya sampai di mana apakah Anda ini, dan juga disodorkan beberapa proposal atau usulan misalnya kantor ini mempunyai pekerjaan yang sesuai dengan bidang Anda misalnya di ini.
Nah, nanti kita memilih misalnya, oh ya saya mau yang ini Pak, misalnya gitu, itu sesuai dengan bidang saya. Nanti mereka akan bantu ya, mereka akan bantu. Tapi itu pun mereka membantunya semampu mereka, artinya belum tentu bantuan mereka itu langsung disetujui oleh perusahaan yang akan merekrut orang yang di PHK ini ya. Jadi itu juga ya kesulitannya. Nah, kemudian yang kedua, kantor ini memberikan alokasi dana bagi para penganggur, ya pengangguran. Wah, asik sekali nganggur di Perancis itu, dapat duit coy, cuan, ya, gitu. Tapi banyak sekali ini teman-teman saya orang Perancis ya, mereka kalau sudah dapat uang dari itu namanya ya alokasi dana dari Pol Emploi ya. Jadi mereka malas mencari pekerjaan. Mereka malas, ya seperti itu. Ya sudah nggak apa-apa, nggak kerja juga, yang penting saya dibayar kok tiap bulan. Aduh, itu pikiran apa? Kalau saya nggak setuju ya. Saya tidak setuju. Saya malu kalau tidak punya pekerjaan. Itu seperti itu, ya. Jadi apalagi saya tinggal di negeri orang gitu ya. Masa sih masa ongkang-ongkang gitu ya cuma dikasih. Saya harus berusaha dong gitu ya semaksimal mungkin. Gitu kecuali kalau benar-benar saya mendapatkan musibah misalnya di PHK atau apa misalnya, amit-amit ya. Jadi saya akan mendaftarkan ke situ misalnya ya, ke kantor itu. Tapi dengan catatan kalau saya mendapatkan alokasi dana, ya kita juga harus sambil mencari pekerjaan dong, gitu. Jangan seenak dewek seperti itu. Nah, itu aja ya. Jadi yang pertama adalah membantu para orang-orang pengangguran untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Yang kedua adalah memberikan alokasi dana tiap bulannya. Saya tidak tahu ya, mungkin bisa 300 euro, bisa 400 euro, tergantung kasusnya. Seperti itu. Nah, sekarang informasi sedikit untuk Anda yang sedang mendengarkan saya berkicau-kicau ini ya. Oke, jadi ada satu kantor namanya INSEE ya, INSEE. Kantor INSEE ini adalah kantor yang memberikan informasi ada berapa sih sekarang tahun 2023 ini pengangguran di Perancis. Ada loh, jangan salah ya. Jangan hanya di Indonesia, di Perancis aja banyak, apalagi setelah adanya pandemi. Ya, seperti itu. Banyak yang di PHK. Kasihan sebetulnya sih. Kasihan. Kalau saya alhamdulillah tidak, karena memang tugas saya adalah mengajar bahasa Indonesia. Seperti itu. Ya, tidak ada sistem PHK ya untuk bahasa Indonesia UP, alhamdulillah seperti itu. Nah, jadi INSEE itu memberitakan bahwa ada di trimester pertama tahun 2022, artinya tahun lalu, itu masih ada 2,2 juta orang di Perancis ya. Saya tidak membaca apakah itu orang Perancisnya sendiri ataupun misalnya digabung dengan imigran-imigran atau orang asing yang bekerja di Perancis ya. Itu sudah banyak loh segitu gitu ya. Apalagi itu 2022 ya. Trimester pertama itu dari mulai Januari 2022 seperti itu. Jadi, masalahnya adalah ketika Anda mau mencari pekerjaan di tempat, artinya sudah ada di Perancis, itu kita akan berpikir juga, aduh kalau kita mencari pekerjaan, orang Perancisnya pun masih banyak yang nganggur, gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kita tetap positive thinking, istilahnya gitu ya, tidak sampai menciutkan gitu kan, motivasi kita, langsung saja kita jabanin ya, maksudnya gitu ya, kita melamar pekerjaan kemana-mana tanpa harus melihat, oh orang Perancis itu begini, itu kan urusan derita loh gitu kan, itu derita loh gitu ya, oke tidak apa-apa ya, istilahnya kalau sama orang Perancis harus seperti itu ya, saklek gitu. Oke, kemudian nah itu tadi masih ada pengangguran sampai sekarang gitu ya. Jadi sekarang saya akan berbicara sedikit tentang UMR ya. UMR, berapa sih kira-kira UMR yang kita dapatkan itu ya dari gaji dari seseorang itu di Prancis ya. Kalau UMR itu biasanya itu adalah bagi pekerja-pekerja yang maaf ya, maksudnya yang pekerjaan kecil. Maksudnya pekerjaan kecil itu ya bisa dibilang misalnya apa ya? Yang tadi misalnya pekerja di SPG di toko misalnya ya, kemudian yang membersihkan jalan di jalan seperti itu ya, petugas-petugas toilet seperti itu ya, dan juga ada banyak pekerjaan lain yang pembayaran gajinya itu disesuaikan dengan hanya
batasan UMR ya, hanya UMR. Jadi menerimanya hanya segitu. Nah, sekarang mulai tanggal 1 Januari 2023 itu sebetulnya ada kenaikan ya. Orang-orang Perancis senang sekali, weh, sampai tepuk tangan misalnya gitu. Teman-teman saya yang dari tahun-tahun kemarin itu ngeluh dan ngeluh misalnya, aduh gaji saya kok cuman apa namanya seukuran UMR aja katanya gitu ya. Namanya SMIK, SMIK. Nah, jadi saya tulis di sini di kolom diskusi namanya SMIK ya. SMIK itu adalah UMR ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi sebetulnya ada kenaikan 11,07%. Ya, sorry, 11,07 euro ya seperti itu. Itu sebetulnya 11 euro ya kalau dibilang tergantung orangnya, ada yang bilang, "Oh, itu bagus untuk saya. Oh, ini terlalu kecil." gitu. Nah, jadi kalau misalnya Anda mempunyai kontrak kerja yang full time 35 jam per minggu yang tadi saya bilang, berapa coba kira-kira ya? Itu adalah 1.709,28 euro. Jadi sekitar 27 juta per bulannya ya untuk ukuran UMR ya yang 35 jam ya. Kemudian ada juga yang 39 jam per minggunya itu adalah 1.924,16 euro. Artinya dalam rupiah menjadi 31 juta. 31 juta dan 27 juta ya. Dengan kerja keras luut leet kesang kata orang Sunda mah ya, seperti itu. Kita mendapatkan 27 juta. Untuk Indonesia pasti banyak lah ya. Tapi kalau di Perancis mungkin, aduh masih kurang ini, masih kurang itu pasti kejadian seperti itu ya. Karena itu adalah gaji yang sebatas UMR. Yang tadi saya bilang pekerjaan adalah ini, dan ini. Ada yang lebih dari UMR ya, ada yang lebih ya, ada yang lebih banyak sekali ya, tergantung dari posisinya. Seperti itu ya. Jadi kalaupun sudah dapat UMR misalnya sebatas UMR atau sebatas SMIK di Prancis itu sudah alhamdulillah misalnya. Apalagi kalau misalnya bisa meningkatkan kinerja kita misalnya di satu perusahaan atau bagus sekali pekerjaan kita itu bisa naik posisi dan gajinya pun lebih dari SMIK, lebih dari UMR ya. Banyak yang mendapatkan seperti itu. Tapi konsekuensinya adalah, apa tadi saya bilang, pajak. Ketika menerima tagihan pajak, semakin gaji kita tinggi, semakin pajak kita tinggi pula, coy. Seperti itu. Aduh. Ya, jadi bagaimana ya supaya kita itu bekerja banyak, gaji banyak, tapi pajaknya sedikit. Ya nggak bisa dong ya, karena sudah ada perhitungannya karena kita mau legal kan bekerja di Perancis. Seperti itu. Artinya saya memberikan saran ya lebih baik kita banyak menabung seperti itu ya. Épargnez votre argent seperti itu ya. Nah, jadi tadi kita sudah berbicara tentang SMIK, ANSE, kemudian kantor tadi Pol Emploi, kemudian kontrak kerja seperti itu ya. Kemudian kalau kita di PHK juga kita bisa mendapatkan alokasi dana. Kemudian bagaimana cara kita melamar pekerjaan langsung di tempat dari Perancis ke ke kantor-kantor yang ada di sana misalnya gitu. Jadi nanti kita bedakan antara status kita sebagai mahasiswa yang hanya 20 jam per minggu sama dengan kita pekerja biasa, pekerja normal yang mempunyai misalnya 35 jam untuk full time atau 39 jam ataupun yang 28 atau 16 jam per minggu. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa membantu, bisa memberikan gambaran atau pencerahan sedikit tentang bagaimana itu ya. Jadi tetap saja kita masih bisa bermimpi sebetulnya ya, masih bisa bermimpi, berandai-andai seperti itu. Oh iya, satu lagi. Tadi saya sudah menunjukkan bahwa kartu ini adalah kartu izin tinggal sekaligus izin kerja ya. Jadi di sini tertulis bahwa yang pemilik kartu ini bisa bekerja di Perancis.
tapi tidak bisa bekerja di luar Prancis. Itu sudah alhamdulillah dong ya, seperti itu. Jadi ini alhamdulillah saya sudah mempunyai kartu residen. Kartu residen ini per 10 tahun ya. Jadi sudah 2 kali saya memperpanjang ini sudah 2 kali 10 tahun. Dulu ketika saya masih mahasiswa, kembali lagi maaf ya flashback ya, itu hanya 1 tahun ya. Saya diberi izin tinggal itu 1 tahun meskipun saya bisa bekerja selama 20 jam per minggu itu. Setahun sampai lulus setahun. Baru kemudian setelah saya bekerja ya, mempunyai kontrak kerja yang seumur hidup itu, baru nanti kita bisa mengajukan. Kita yang mengajukan. Kita harus aktif kalau di Perancis itu, kita pergi ke kantor imigrasi yang mengurus surat kita ya. Pak, Bu, saya mau mengganti status. Status apa misalnya? Saya sudah selesai kuliah, saya mau menjadi pekerja, karyawan. Oh, jadi pindah dari status mahasiswa ke status pekerja. Seperti itu. Saya dulu sudah ya ganti status ke pekerja. Dan saya sudah ganti lagi dari pekerja ke residen. Alhamdulillah ya, ke residen. Ya, itu beda lagi. Ya, itu beda lagi. Nah, gitu. Jadi untuk pekerja itu masih 1 tahun waktu itu ya, sama seperti mahasiswa. Tapi setelah saya mengganti kartu ini dari pekerja menjadi dari pekerja menjadi residen di Perancis itu menjadi 10 tahun ya. 10 tahun seperti itu. Saya sudah membuat tumpeng, sudah tumpengan. Kalau di Indonesia kita bikin tumpeng ya, syukuran ya. Aduh, banyak teman-teman yang bilang, kok bisa sih? Ya bisa dong, gitu kan. Nah, jadi jangan khawatir kalaupun misalnya nanti ada keluarga Anda yang mau ke Perancis, mau bekerja, mau sekolah, silahkan ya. Tapi aturannya adalah harus legal dan menuruti aturan di Perancis. Mungkin seperti ini ya, pembicaraan saya. Silahkan. Menarik banget. Sangat-sangat menarik. Jadi Seru. ini kita akan Seru ya. Seru banget. akan buka sesi tanya jawab ya. Pasti nih udah pada ingin bertanya nih, Mishu. Yang saya ingin tanyakan, saya dulu deh yang tanya. Ya, boleh. Kan statusnya dulu itu kan sebagai mahasiswa ya, Mishu. Iya. Terus juga Monsieur juga tadi mention ada kalau di Indonesia sudah bekerja sebagai apa, terus ingin ke sana gitu. Tapi misalnya di Indonesia saya nggak kerja nih, misalnya gitu ya, dengan usia misalnya usia 40 ke atas gitu, itu masih ada kemungkinan nggak sih bisa mendapat pekerjaan di Perancis? Itu tergantung dari bidangnya untuk usia ya. Karena kalau sekarang kalau misalnya untuk bekerja di toko souvenir pun kalau usia 40 itu sudah tidak diterima ya, sudah dianggapnya tua kalau di Perancis. Padahal kita kan motivasinya mau bekerja kan. Kalau di Indonesia mungkin saya tidak tahu ya sistem di Indonesia apakah usia 40 atau 50 itu sudah dianggap, padahal ya banyak sekali kejadiannya orang-orang yang bekerja di satu perusahaan atau di toko-toko atau dimanapun di Perancis, misalnya anak muda nih misalnya, wah merasa muda sudah diterima kerja tapi kerjanya hanya 2 bulan, hanya 3 minggu dia resign lagi, dia nggak mau bekerja. Nah itu sebetulnya sih serba salah juga, padahal ada orang yang umurnya sudah 40, 50 yang masih mau bekerja tapi tidak direkrut karena alasan usia seperti itu. Jadi sekarang adalah sesuai tergantung bidangnya. Kalau bidangnya yang memerlukan anak-anak muda misalnya, dan mereka yang direkrut banyak sekali seperti itu. Kalau untuk misalnya yang usia 35 ke atas lah anggap aja gitu. Tapi dia memang di sini itu profesinya dokter atau ya yang tinggi-tinggi seperti itu. Ingin mempunyai pekerjaan di luar negeri itu kansnya di Perancis lebih besar nggak sih, Monsieur? Jadi sebetulnya kalau misalnya sudah posisi bagus sebagai dokter, kenapa sih mesti ke Perancis? Ya mungkin ada gengsinya ya kalau di luar negeri mungkin begitu kan, bisa aja gitu. Jadi aja. Sebetulnya kalau di sini di Indonesia kita sudah sebagai dokter ya, misalnya sudah
gajinya juga bagus lah gitu ya. Nah, kalau misalnya langsung melamar lagi ke Perancis itu bakal nol lagi di sana gitu ya. Sayang sebetulnya, lebar kalau kata orang Sunda mah ya. Sayang sekali, kecuali kalau misalnya si dokter itu menikah dengan orang Perancis misalnya. Nanti di sana kelihatan misalnya, oh gini 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 gini, itu bisa, tapi tidak bisa langsung menjadi dokter langsung gitu ya misalnya, karena itu kan harus proses penyetaraan lah apalah seperti itu ya kalau kasusnya dokter misalnya. Oke, sip, itu dari saya. Yang lainnya silahkan Silahkan angkat tangan ditunggu. dulu, nanti saya panggil satu-satu. Silahkan. Tuh ada yang angkat tangan tuh. Teh Rina Fajrin, mangga Teh Rina mau bertanya apa nih? Silakan. Kalau bisa videonya ada dong. Oh iya, saya mau lihat juga Teh Rina. Nah, itu dia. Walah. Oke, bonsoir, mon cher. Bonsoir. Yang ingin saya tanyakan, saya tertarik gitu ya, mon cher itu mengajar BIPA gitu, BIPA untuk orang Perancis. Saya juga Iya. sekarang sedang mengajar BIPA. Bagus. Iya. Tapi bukan dengan orang Perancis, orang Thailand, yang kemarin orang India gitu. Yang saya ingin tanyakan, apa sih tantangannya mengajar BIPA kepada orang Perancis gitu. Terus ada banyak nggak apa-apa, Monsieur ya? Oh, tidak apa-apa. Pertanyaannya. Tidak apa-apa. Saya terima semuanya. Silakan. Saya jawab semua. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dari pemerintah Perancis sendiri ada gimana ya? Ada kayak program nggak? Kalau di Amerika itu ada FLTA ya, untuk foreign language training teacher assistant. Tapi kalau di Perancis itu bagaimana? Itu yang kedua. Terus yang ketiga dulu. Terima kasih. Ya, jadi akan saya jawab pertanyaan pertama dulu tentang tantangan sebagai pengajar BIPA ya. Jadi kan kita mendengar kata pengajar BIPA, belajar itu kan baru terngiang-ngiang, itu dulu belum ada yang namanya BIPA itu kan. Zaman saya dulu pertama kali ke sini kan gitu. Nah, sekarang kan jadi heboh gitu kan BIPA dimanapun. Itu adalah tantangannya kalau untuk saya itu adalah kita bisa masuk gitu ya ke sistem pendidikan Perancis ya. Mengapa? Kita bangga bisa masuk bahasa Indonesia sebagai digunakan di beberapa sekolah, di universitas juga ada, di sekolah SMA di Perancis juga ada bahasa Indonesia ya seperti itu. Tapi bukan merupakan mata kuliah wajib, tidak ya. Itu tantangannya adalah kita bisa masuk ke dunia mereka, ke dunia pendidikan pemerintahan Perancis, dan kita juga mempunyai tantangan tertentu. Artinya kita itu mempunyai tanggung jawab ya sebagai orang Indonesia, meskipun mungkin ada yang mungkin kita tidak bisa melihat apakah dulunya pernah mengajar atau tidak. Selepas dari itu, tapi kalau misalnya motivasi ada untuk mengajar BIPA, itu tantangannya besar sekali dan bagus sekali, dan itu positif sekali untuk saya ya, bisa mengajar bahasa Indonesia di luar. Oke. Yang kedua adalah kalau di Amerika ada ini, kalau di Perancis itu misalnya apa? Tadi adalah yang ditanyakan adalah satu lembaga misalnya gitu untuk pengajaran bahasa asing. Apa ya tadi pertanyaannya? Di Amerika kan ada programnya ya, dari Aminef, ada FLTA. Jadi merekrut orang yang dari luar untuk mengajar bahasa mereka gitu ya di negara Amerika. Tapi kalau misalnya di Perancis itu bagaimana? Adakah program dari pemerintah Perancis sendiri? Ya, jadi begini. Sebetulnya itu ada program kerjasama sebetulnya ya. Ada program kerjasama antara universitas-universitas di Perancis yang sudah punya MOU ya dengan universitas di Indonesia. Nah, contohnya sekarang lebih banyak berkembang dibandingkan beberapa tahun. Misalnya Universitas La Rochelle namanya, itu ada di utara Prancis, agak sedikit ke barat. Itu mereka bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, jadi pengajar-pengajar siapapun itu, pengajar apapun, tapi biasanya pengajar bahasa ya yang dikirim, misalnya direkrut oleh perusahaan oleh universitas tersebut gitu. Jadi programnya adalah continue ya seperti itu sampai sekarang. Itu yang pertama.
Terus kalau misalnya untuk langsung misalnya satu Perancis misalnya di luar universitas itu misalnya merekrut langsung misalnya tenaga kerja ke pendidikan misalnya dari Indonesia, itu saya belum pernah mendengar. Nggak pernah. Ya, saya pikir itu belum ada. Tapi kalau kerjasama antara dua universitas yang dosen-dosen bahasa dari Bandung mengirimkan ya dosen BIPA-nya ke Perancis itu ada ya sampai sekarang saya tahu. Kemudian atas kerjasama dengan KBRI misalnya yang dari Kemendikbud misalnya itu sekarang Kemendikbud itu kan sedang melancarkan misi-misi ke luar negeri untuk BIPA ya, sudah banyak di Perancis ini yang datang dari Kemendikbud ya untuk mengajar di Perancis. Nah seperti itu ya. Oke, Mademoiselle Lina. Mau satu lagi nggak apa-apa. Silakan, mau 10 juga silakan. Ini dari orang Perancisnya sendiri pengen tahu sih gimana kesusahannya gitu ketika belajar bahasa Indonesia untuk pertama kali. Jadi kita terlebih dahulu harus memisahkan dulu mana yang sudah tahu Indonesia, mana yang belum tahu sama sekali ya. Jadi ketika di awal perkuliahan misalnya saya bilang saya sudah pergi ke Indonesia, minimal pertanyaan itu, apakah Anda sudah berbicara bahasa Indonesia meskipun hanya yes no misalnya ya, tidak bukan ya, tidak apa-apa. Nah, jadi kita pilihkan dulu mana yang sama sekali tidak mengenal Indonesia dan tidak mengenal bahasa Indonesia dan mereka yang sudah tahu sedikit-sedikit. Biasanya kan orang Perancis kalau misalnya belajar bahasa Indonesia mereka tahu, sotoy. Ya, mereka tahu ya. Saya sebagai pengajar kadang-kadang gemes. Ya, tidak apa-apa. Tapi nah, setelah memisahkan itu, jadi nanti tanggapan dari mereka misalnya, oh bahasa Indonesia itu sulit tidaknya itu tergantung orangnya ya. Saya melihat kembali dari sisi kemampuan mereka dalam menangkap pelajaran ya. Kalau misalnya mereka, saya tanya dong di akhir pelajaran, saya tanya sebagai evaluasi, siapa nama Anda, di mana Anda tinggal, berapa nomor telepon Anda, itu adalah sesuatu yang paling basic sekali ya, yang paling dasar. Kalau mereka masih 1 jam menjawab itu, nama saya Rizky misalnya, itu tanggapannya adalah mereka memang pada dasarnya mereka pertama karena mereka banyak yang sudah pergi ke Indonesia ya. Oh, saya sudah pergi ke Indonesia, oleh karena itu saya harus belajar bahasa Indonesia supaya saya bisa berbicara dengan orang-orang di sekitar saya di Indonesia. Yang kedua adalah saya hanya mau misalnya mengetahui bagaimana sih bahasa Indonesia itu, apa sih bahasa Indonesia itu, gimana sih. Ada yang masih mencoba-coba seperti itu. Jadi macam-macam motivasinya seperti itu. Tapi mereka suka sekali dengan bahasa Indonesia ya. Oke, masih ada lagi Mademoiselle Rina? Oke. Oke, yang lain silahkan. Ada yang mau ditanyakan seputar sistem ya, terutama sistem Ya. cara mencari pekerjaan di Prancis. Siapa tahu masih penasaran gitu kan ya. Tuh. Siapa lagi nih? Ayo. Jadi Monsieur untuk mendapatkan surat izin tinggal itu, jadi kita harus berapa tahun di Prancis tuh? Kalau misalnya untuk mendapatkan izin tinggal, kita misalnya ketika Anda misalnya langsung sudah hadir di Perancis, misalnya sebagai mahasiswa, itu kan kita harus ke namanya prefektur ya, ke kantor imigrasi. Di sana Anda akan mendapatkan surat atau kartu izin tinggal, langsung harus dibuat. Kalau tidak, nah tidak bisa kemana-mana nanti tanpa KTP di sana. Ini istilahnya ya. Itu tuh istilahnya KTP. Istilahnya KTP saya ini di Perancis. Jadi saya punya 2 KTP gitu ya, di Indonesia punya yang seumur hidup. Ini sayangnya tidak seumur hidup, yang di Perancis hanya per 10 tahun ya. Tapi tidak apa-apalah gitu. Nah, jadi memang harus segera pergi ke kantor imigrasi ya, pas kita nyampe di Perancis itu. Seperti itu. Gitu. Iya. Iya.
Jadi nanti kalau misalnya kayak Monsieur gitu dapat izin residen ya, kartu residen ya tadi ya. Residen, kalau saya Hmm. residen ya. Per 10 tahun berarti harus di-upgrade terus itu per 10 tahun itu. Iya, Kita mengajukan lagi gitu. Jadi per 10 tahun, jadi kalau misalnya sudah hampir habis, misalnya 2 bulan sebelum habis, kitanya yang harus rajin, kita harus langsung ke kantor imigrasi. Ini sudah selesai, katanya 2 bulan lagi Pak, ini saya untuk memperpanjang. Gitu, seperti itu ya. Jadi mereka diam saja kalau misalnya kita tidak memperpanjang, ya alhamdulillah mungkin ngapain gitu orang asing gitu ya gitu kan misalnya. Tapi kitanya yang mesti minta-minta, istilahnya minta-minta gitu loh ceritanya. Karena kita punya hak untuk memperpanjang seperti Karena itu. sudah lama tinggal di Iya. sana, Monsieur. Iya, Lain gitu. ada yang Jadi ditanyakan tidak? silahkan Silakan, seputar ayo. pengalaman bekerja atau Masih mencari ada waktu pekerjaan. nih. Iya, ayo silahkan. Yuk, Bonsoir, Mas Ricky. Wih, bonsoir. Limayan. Ini saya mau tanya, ini siapa tahu Ya. C'est bloqué. Menghilang Kayaknya sinyal. koneksinya ya. Sinyal. Sinyalnya. Cuacanya ini apa? Di Bali yang sedang hujan angin ya. Iya, di Bali, ya benar. Mishuayan. Nah, sinyalnya. Mishuayan kuku. Atuh Teh Lia, atuh tanya-tanya sok, atuh satu pertanyaan Mas silahkan. Iya, kemana kayaknya tertidur deh. Tuh. Disinggung mulu ya. Jadi Engrin. Enak kalau kan anggur. Telia, dianggurin. are you sleepy? Ngoroknya sampai ke sini kali ya. Gitu. Dok, silakan yang lain, silakan. Nyantai saja. Dari aku lagi, dari aku deh, Wisyu. Pertanyaannya seputar. Masih penasaran Ya, boleh, tadi. silakan. Masih penasaran Ya, yang satu. Jadi ada tadi itu ada company perusahaan yang membantu yang orang yang PHK ya, yang sudah PHK. Juga kalau misalnya si orang ini belum mendapatkan pekerjaan, dia dialokasikan dana, gitu ya. Iya. Nah, tapi ini khusus untuk mereka yang sudah pernah bekerja kan, bukan yang kayak. Ya. Itu bukan yang pertama kali mencari pekerjaan, bukan. Itu biasanya yang di PHK misalnya gitu ya. Yang sudah bekerja. Betul, itu. Yes. Jadi kalau misalnya kan kalau tadi kan ada UMR ya, itu. Kalau alokasi dana ini jauh dari UMR ya sebetulnya kan ya. Ya. Jadi itu hanya 300 400 dari 1000 berapa tadi dari 1.700 ya seperti itu. Ya. Tapi masih ada saja yang puas-puas saja mungkin ya. Ada yang puas, ya malah mereka senang-senang, dapat uang dari pemerintah katanya tiap bulan gitu. Sementara dia kan harusnya mencari pekerjaan ya, seperti itu. Jadi ya memang seperti itu. Jadi ya udah seadanya aja. Ya, seadanya aja. Sebetulnya, gimana ya? Kalau menurut saya sih Prancis itu kok baik sekali sih katanya, maksudnya gitu ya, sampai ngasih uang bantuan kayak gitu ya. Kalau misalnya ada yang nggak kerja atau di PHK ya cari kerja lagi lah gitu ya. Harusnya logikanya seperti itu, seperti di Indonesia. Gitu. Harusnya, iya. Harusnya. Karena kalau di Indonesia mungkin belum ada ya kayak yang bantuan seperti itu ya, masih ada nggak sih? Belum ya. Kalau di coba Depnaker atau apa gitu, apakah memberikan bantuan? Oh, sekarang kartu pekerja itu ya. Oh ya. Tapi kan itu juga katanya kalau di Indonesia tuh lebih ke yang belum kerja juga dapat. Ya, yang belum pernah kerja maksudnya. Kalau di sana kan yang sudah pernah bekerja justru kan yang yang sudah pernah bekerja. Jadi kalau orang-orang tiba-tiba saya nih cita-cita ke Perancis tapi belum kerja apa-apa, saya ingin dapat alokasi dana, yang nggak bisa juga kan, Monsieur? Itu akan sulit. Akan sulit seperti itu. Ya. Ini memang. Ya, maksudnya negara ya pemerintah Perancis juga mungkin memikirkan ya kan, maksudnya tidak sembarangan mengalokasikan dana gitu kan. Iya, makanya tadi saya bilang ketika proses wawancara setelah pendaftaran di kantor itu untuk mendapatkan pekerjaan atau alokasi, kan ada wawancara. Nah, dari hasil wawancara ini kan tadi saya bilang ada yang didepak, ada yang diterima gitu kan. Tidak semua orang dapat fasilitas seperti itu. Gitu ya. Oke. Iya. Jadi yang lain bagaimana?
Ayo silahkan. menyimak dan gak nyaman. Kasihan ini beli wayan sinyalnya, aduh. Iya ya. Belum Ayo Mas Wayan, coba diulang lagi tadi pertanyaannya apa Mas Wayan? Wayan kalau tidak bisa bicara bisa lewat chat. Wih, Oh bisa ya. Oke silakan. wih, Kak. wih. Cari provokasi yang bagus ya. Begini Mas Riki, Ya. bagaimana prosedur kalau mau sekolah di Prancis biar dapat sambil kerja 20 jam per minggunya? Apakah ada agen-agen yang bisa membantu istilahnya untuk bisa sekolah di sana gitu? Oke. Seperti orang Bali sekarang kan banyak sekolah ke Australia dan dia bisa bekerja di sana 20 jam per minggu seperti itu. Apakah di Paris juga pemerintah Paris juga punya kebijakan seperti itu? Gitu Mas Riki. Nah, kalau misalnya agen-agen kalau misalnya agen-agen di Perancis itu saya pikir tidak ada ya, tapi kalau misalnya mau melanjutkan kuliah misalnya di Perancis misalnya ya, dengan nanti ada fasilitas misalnya untuk bisa bekerja 20 jam per minggu, itu bisa nanti datang aja ke IV-IV yang ada di Indonesia. Itu ada informasi-informasi seperti itu ya. Asalkan Anda tidak mempunyai sebetulnya itu ya tujuannya. Bagi yang sudah mempunyai beasiswa dari pemerintah Perancis, itu nanti kan ada kontrol seperti itu ya. Tapi kalau misalnya Anda hanya mau pergi ke sana dengan biaya sendiri sekolah ya, itu Anda berhak untuk mendapatkan pekerjaan 20 jam per minggu sama seperti saya dulu ya. Saya dulu tidak mempunyai beasiswa sedikit pun dari pemerintah Perancis, tidak ya. Karena apa? Di sini saya singgung sedikit tentang kalau misalnya saya bisa membayar per tahun ya untuk universitas karena murah sekali. Saya pikir waktu itu hanya 116 euro ya per tahun ya. Seperti dibandingkan di Indonesia itu lebih mahal ya. Tapi biaya hidup oleh karena itu saya mencari pekerjaan ya. Kalau saya mempunyai status saya studi di sana dari beasiswa dari pemerintah Prancis atau dari pemerintah Indonesia 100% beasiswa, saya tidak bisa bekerja gitu ya, seperti itu. Tapi karena saya tidak mempunyai pekerjaan, saya bebas untuk memilih jalan saya seperti itu untuk bekerja 20 jam per minggu. Demikian Mas Wayan ya. Oh, berarti kita bisa cari informasinya di masing IP-IP yang ada di Indonesia. Betul. Kalau di Bali itu bisa di Alliance Française. Iya betul. Datang saja ke sana. Itu biasanya ada orang yang mengurus tentang itu. Ya. Oh iya. Terima kasih Mas Riki. Sama-sama. Atas informasinya. Ya. Oke, bon journée. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Wayan. Tuh. Itu Mademoiselle Shina katanya. Ayo. Madam Shena. Oke, silakan. Oh, Madam. Yeah. Assalamualaikum, Monsieur Rizky. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Iya. Dulu waktu punya keterampilan menari itu dari usia berapa? Soalnya saya pengen masukin les. Sudah itu saja pertanyaannya. Nanti ya ditambah lagi ya. Oke. Jadi saya kalau berbicara tentang kesenian itu saya sudah mulai menari sejak usia 5 tahun ya. 5 tahun karena itu adalah karena keluarga ya. Di keluarga saya itu adik saya juga dia menari juga ya. Jadi ada 2 orang ya yang bisa menari. Jadi dari kecil sudah dibimbing oleh ibu saya yang notabene waktu itu adalah guru kesenian di sekolah dasar ya. Jadi saya belum masuk sanggar apa-apa waktu kelas 5 SD itu, saya hanya dilatih oleh ibu saya. Tapi saya menjadi semakin termotivasi untuk bisa menari, bisa mengembangkan bahwa saya itu bisa lah nanti ke depannya bisa menari ya. Itu ketika saya SMP, saya masuk sanggar. Di SMP itu saya masuk sanggar dan alhamdulillah sampai sekarang ya masih terus menari seperti itu ya. Ya.
Jadi di sana juga membuka menari gitu ya tadi ya ceritanya. Kalau Di Perancis. ketika saya di Perancis, saya tidak membuka kursus tari, tidak ya, tapi saya menari sebagai penarinya seperti itu ya. Jadi saya tidak mempunyai waktu untuk membuka kursus. Sebetulnya banyak yang minta sebetulnya ya, tapi ya untuk kedepannya lah mungkin ya insya Allah ya saya bisa membuka sekolah tari di sini di Paris ya. Jadi untuk sementara ini saya adalah menampilkan tarian-tarian tradisional Indonesia di berbagai macam event seperti itu saja ya. Saya melatih juga, tapi bukan berarti saya mempunyai sanggar. Saya istilahnya regenerasi ke penari-penari yang masih muda di Perancis kalau ada event-event tertentu seperti itu. Tapi saya tidak memberikan kursus tari di Paris. Karena sudah banyak yang memberikan kursus tari di Paris itu banyak sekali ya. Terutama mereka yang dari lulusan ISI Jogja, ISI Solo, seperti itu sudah banyak sekali ya. Ya baik, terima kasih Monsieur. Ya, sama-sama. Oke, merci beaucoup Madame Shena. Merci beaucoup Madame Ati. Yang lain-lain? Ayo silahkan, yang lain. Yuk bertanya yuk. Siapa tahu kita juga. Oh ini ada sedikit informasi juga ya, kalau misalnya kita sudah direkrut di satu perusahaan di tempat kerja di Perancis, itu kita itu mendapatkan fasilitas sebagai berikut ya. Transportasi yang biasa kita bayar naik kereta, naik metro atau naik tramway atau naik apalah yang lainnya, itu sudah ditanggung oleh perusahaan sebesar 50% ya. Jadi ketika kita direkrut, kita sudah 50% dibiayai transportasi oleh perusahaan tersebut. Kemudian untuk makan siang, ada beberapa perusahaan atau kantor tertentu yang memberikan kupon-kupon yang nanti untuk makan siang, kupon makan siang, ya seperti itu, ya. Jadi per bulan, ya. Untuk kupon satu kuponnya itu berkisaran 15 euro, ya macam-macam, ya. Nah, 15 euro untuk makan siang itu cukuplah untuk makan siang seperti itu ya. Itu sedikit informasi kalau Anda direkrut misalnya di Prancis seperti itu. Seperti itu. Jadi sedikit lagi kalau misalnya nanti Anda pergi ke Prancis misalnya dengan visa turis, jangan sedikit pun mempunyai pikiran, oke deh saya nanti pakai visa turis dulu ke Perancis, nanti saya apapun yang terjadi saya akan bekerja di sana. Itu gelap gulita, saya tidak bisa melihat apa-apa. Nah, ya, jangan sampai main-main seperti itu. Ya boleh dong, ayo. Halo, aku mau nanya ini tentang libur atau cuti. Berapa lama bisa dapat satu bulannya, dalam satu bulannya, atau dalam satu tahun, misalnya ada summer time atau ada winter time, itu gimana aturannya? Thank you. Ya, itu biasanya kalau untuk liburan itu bisa sampai 6 minggu per tahun ya. 6 minggu per tahun itu sesuai dengan aturannya sebetulnya. Tapi kita tidak bisa mengambil semuanya dalam satu waktu ya. Jadi tadi misalnya kalau misalnya 6 minggu itu 6 minggu per tahun itu, misalnya 1 minggu saya misalnya untuk liburan musim dingin, 1 minggu untuk liburan musim panas, atau 3 minggu saya ambil misalnya untuk pergi ke Indonesia seperti itu. Jadi pemecahannya itu harus beragam seperti itu. Jadi tidak bisa diambil sekaligus. Jadi kan lumayan 6 minggu per tahun itu sudah lumayan, alhamdulillah sebetulnya sih. Terus ada cuti yang spesial nggak? Kayak misalnya kalau ada istri melahirkan atau anak sakit untuk untuk membantu keluarga gitu. Ada, tentu saja sama seperti di Indonesia. Kalau cuti-cuti seperti istri yang mau melahirkan misalnya ya, itu ada. Kemudian cuti untuk suami yang harus menunggui bayi yang istrinya baru melahirkan itu ada ya, seperti itu juga. Kemudian cuti sakit ada, cuti misalnya untuk menikah misalnya, tapi tidak bisa lama-lama ya, misalnya itu ya. Ada ya. Itu mengurangi salary nggak?
Kalau misalnya mengurangi salary sebenarnya tidak, karena kan itu kalau cuti itu sudah diminta jauh-jauh hari, ya, sudah diminta jauh-jauh hari. Jadi bagaimanapun juga itu adalah bukan kesalahan dari si peminta cuti, gitu. Oke. Thank you. Sama-sama. Bu Jenny, Ya. ayo kerja di Cirebon. Cirebon. Bon, di Peranakan juga. Kerja jadinya. Aduh. Nah, sekarang apakah Go. Go. Ya, ayo Bu, di kita sini ke ada yang kantin. dari Cirebon? Ada yang dari Cirebon nggak di sini? Ada Bu Anti, ada. Sama siswanya iya. juga ada, Mas Yu. Coba saya mau kenalan nih. Saya mau tahu bagaimana reaksi yang setelah dari Cirebon, mendengar. ayo. Ayo, Cirebon, mangga, Ayo. Cirebon. Mana suaranya? Mana suaranya? Seru ya. Mana nih? Ayo, silahkan. Miss Kalau Yu, kalau udah pemirsa- residen gitu, Ya. berarti nggak usah ini ya, nggak usah bolak-balik ke imigrasi lagi ya kalau udah Setiap 10 tahun punya. sekali. Setiap 10 tahun. harus mail gitu ya. Iya. Kalau Perpanjangan misalnya itu. kalau mau memperpanjang atau mau tetap tinggal di Perancis ya harus memperpanjang. Kalau misalnya mau pulang ke Indonesia ya sudah kita abaikan saja. Oke. Ya. Monsieur, kalau di Coba sih. Prancis ada seleksi CPNS nggak sih? Seperti CPNS gitu? Ada dong, itu sulit Ada ya? sekali. Ada. Kirain CPNS kita doang ya? mana-mana. Berarti Ada dia dong. sama seperti Indonesia nggak kalau sudah pensiunan PNS itu dapat uang pensiunan gitu? Tentu saja ada. Mereka dapat Ada juga. uang ya. Oh, ada Mereka juga. dapat uang. Tapi tergantung berapa lama masa kerjanya itu saja gitu. Ada berarti. Kalau kalau misalnya sudah lama sekali ya berarti kan dapat pensiunannya yang full. Ya. Kalau tidak ya sedikit. Mereka banyak yang mengeluh nih. Sekarang ini sedang ada banyak pemogokan ya yang tentang tentang retret itu apa tadi tentang pensiunan. Jadi mereka ada yang setuju, ada yang tidak. Misalnya bahwa orang Prancis itu harus bekerja sampai usia 64 tahun gitu ya. Kalau saya mah sampai 100 tahun oke mangga, kalau saya masih bisa mah gitu ya. Semangat. Ikut. Ayo gitu. Ya Nah, minimal gitu. Jadi, berkunjunglah ke tempat Iya. di Paris ya nggak sih? Iya, jadi Halan-halan ya, jelong-jelong. Iya. Jadi kalau bisa direncanakan dulu dari sekarang, ayo gitu. Nanti kita akan jalan-jalan gitu. Berarti kita itu visa turis ya, Monsieur? Iya, visa turis 90 hari maksimum ya, 90 hari. Kalau dia misalnya ini nyambung. Kalau lebih dari 90 hari dia tinggal Deportasi. Deportasi pulang. itu nanti kalau dideportasi itu dipijen. Tahu dipijen ya pulang gitu. Kena truk sampahnya. Iya betul. Daripada nyari awak ya sudah perpanjangan aja. 3 bulan ya. 3 bulan. Monsieur, Wih. mau nanya lagi boleh? Silahkan. Boleh. Itu kalau misalnya visa turis untuk ke Prancis itu berapa ya harus ada di rekening? Oh, seperti itu. Jadi yang menurut saya tahu itu dari dulu memang saya sering dari orang tua saya dulu pergi ke Perancis saya ngurus dari A sampai Z dulu ya. Jadi kalau misalnya kita dengan biaya sendiri misalnya ya, kalau misalnya biaya tuh visanya sendiri itu tidak mahal ya. Tidak mahal kalau biaya sendirinya visanya sendiri, tapi nanti bisa diminta ya karena sistem sekarang untuk meminta permohonan visa itu tidak langsung ke kedutaan Prancis tapi ada kantor yang mengurus namanya TLS. Nah, itu si TLS itu yang meminta surat ini, surat itu, surat ini dan sebagainya. Dulu zaman orang tua saya ke Prancis belum ada kantor itu. Jadi masih teman-teman saya yang ngurus visa untuk saya di kedutaan di Jakarta. Jadi ya minimal kita sebetulnya sih kalau mau mensiasati, kalau mau lolos, mau dapat visa dipenuhin dulu aja tabungannya, entah itu pinjam dulu dari mana tidak apa-apa, nanti dikembalikan lagi setelah bisa keluar. Nah, itu ya. Nah,
seperti itu. Karena waktu itu zaman orang tua saya ke Prancis itu pun diminta minimal ada berapa ya waktu itu ya, 50 apa 20 juta, saya lupa lagi waktu itu ya. Wah, sampai saya keder waktu itu kan, masukin dulu ke rekening orang tua saya, baru lolos gitu. Jadi biaya untuk visanya sendiri, untuk visa turis itu murah sekali. Dulu itu hanya 60 euro, tapi sekarang saya tidak tahu, mungkin apakah lebih dari 100 euro atau tidak untuk 90 hari itu. Itu saja sih sebetulnya gitu. Kalau mau lolos visanya gitu. Harus diakalin lagi sekarang mah gitu ya. Oke, masih ada lagi? Silakan. Soal visa, soal pizza. No. Enak dong. Tuh, Bu Evi dong. juga mau makan pizza tuh kayaknya. Tuh, bagi Keluar dong. tuh. Malmingan ya Bu. Oh iya, soalnya di Sukabumi sudah malam ya. Ya. Jadi mungkin sesi tanya jawab juga akan saya tutup di jam 21.30, Monsieur. Oke, ya. Jadi sedikit lagi ada waktu beberapa menit jika ada yang ditanyakan ya, yang lain-lain. Biasanya suka ada Monsieur siapa, Daniel ya, suka datang. Iya, ya? tadi dia izin. Nggak hadir kita nih bisa kayaknya. hadir. Oh, iya. Iya, sudah izin. Ini yang dari Cirebon mana suaranya? Saya mau kenalan nih. Siapa tahu nanti saya mampir ke Cirebon, ke SMA itu satu ya. Yes, ayo gaskan. Ayo, silakan. Ada Ananda Nadia nih, ada masih sama Bu Wanti. Tidak bersuara nih. Oh, tadi nggak ada. Karena Audionya nggak ada. Oh gitu ya. Meskipun saya jauh di Perancis, tapi saya bisa melihat, memantau. Maka dengar suaranya kayaknya. Ayo, siapa tahu Anda masih siswa di SMA, misalnya nanti ke depannya mau begini, mau begitu, berkat belajar bahasa Perancis misalnya. Ayo. Ayo. Kalau ada Monsieur Rizky di sana bisa kirim visa ke kita ya, visa. Pizza bukan pizza, visa. Oh, bisa. Bisa aja mana-mana itu. Bisa aja. Aduh, saya senang sekali loh. Ini ada pertemuan kita yang kedua ya. Kedua, kan? betul. Ya, yang kedua. Nanti misalnya insya Allah untuk bulan depan saya sudah menyiapkan dari sekarang ya. Tiap bulan itu pasti ada sesuatu yang dibicarakan yang lebih menarik lagi ya. Wow. Voilà. Mungkin nanti ini Monsieur, Merci. kita bisa adakan polling. Sebentar Teh Ati. Nanti kalau misalnya masih ada yang penasaran karena mungkin sekarang di sini masih malu-malu untuk bertanya, tolong ke IG saya, bisa kontak saya di IG saya Rizky Ramdhani ya. Kita belum berteman ya kayaknya. Oh iya, belum. Sombong dah. Nanti mungkin kita bisa adakan ini ya, Monsieur, polling atau bagaimana. Jadi mungkin para peserta ini, Monsieur Rizky kira-kira ingin membahas apa ya untuk nanti, gitu ya? Bisa aja ya, Monsieur? Iya. Bonsoir, Madame Ina. Bonsoir. Seperti itu ya. Tapi sebetulnya nanti di satu sesi yang akan datang, nggak tahu kapan, saya mau sekali mengajukan ini biar kita itu benar-benar praktis gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol pakai bahasa Perancis ya, selain sistem pekerjaan atau apa misalnya gitu. Jadi saya harapkan nanti yang datang ini lebih banyak lagi dan bisa lebih aktif lagi misalnya gitu kan, sudah belajar kan bahasa Perancis. Nah, kita praktikan dengan saya seperti itu. Ya tidak hanya di sini saja, masih bisa di tempat yang lain, misalnya di IG atau di apa, misalnya bonjour, monsieur, bonjour, seperti itu ya. Dengan senang hati nanti saya akan menjawab ya. Oke. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 30. Oh, mau malming ya? Mau bonui. Oh ya, sebentar. Silakan, Saya jadi
saya jadi teringat ini lagunya Madam Wati ya, gitu ya, yang apa bonjour Bonne bonjour nuit, yang bonne bonjour semua. nuit. Nah itu. Selamat bobo. Selamat bobo. Bravo, bravo ya ya ya. Ya emang ke situ. Dari tadi udah begitu. Terima kasih sekali dari saya ya. Terima Sama-sama, kasih untuk Bang. kesempatannya. Sama-sama, Monsieur. Terima kasih untuk Merci, Monsieur sharingnya, ilmunya, segala macam. Merci beaucoup. Jadi untuk teman-teman yang Merci lain seperti tadi beaucoup. sudah diucap oleh Mbak Rizky ya, kalau makin puas silahkan DM ke IG-nya. Ya, Nanti betul. di grup ya akan diberikan alamat IG-nya apa. Oh, sebentar. Nanti kalau follower saya sudah ribuan, saya kasih 100 juta. Siapa? Sebentar. Itu kan ada gosip. Sebentar. Itu kan ada gosip-gosip yang kemarin tuh, artis-artis yang itu kok. Yoha. Saya sudah. Aja sih. Hebat emang Ada di Indonesia nggak terlalu hebat. Iya. Aduh. Tinggal boleh di Perancis ya. Nanti tetap diikut Iya Indonesia. dong. Iya. Oke, Bravo. dan juga sekian dari saya ya. Kita tutup Iya. untuk inti acara malam hari ini. Terima kasih banyak ke ya. MC. Silakan Madam Makita. Wih, merci. Madrasah Selati. Habis ini kayaknya harus berfoto dulu ya. Oh, foto-foto boleh. Ya, foto Saya dulu. siap. Oke. Mana yang lain dibuka dulu dong itunya. Iya, makasih ya Kameranya. Monsieur semuanya. Seru-seru. Ya, Teh Putri, kita bergaya. Nggak bisa lain. Kita kasih aba-aba dulu ya, biar tersenyum semuanya. Open cam. Oke ya. 1, 2, 3. Udah. Oh, nggak berasa sih. Nggak kerasa ya. Aduh, iya Nggak ya. kerasa. Sebentar. Ulangi sekali lagi. Coba yang ada Dikasih. cekrek gitu. Oke. Emang nggak ada suaranya emang ya. Oh. Nah, 1, salam literasi boleh. 1, 2, 3. Udah. Itu yang tidur udah bangun itu. Yang tidur udah bangun. Iya, Teh Lia nanti. itu. Mimpi lagi mimpi. Oh, mimpi. Ada ngalindur orang Sunda. Ngalindur bahasa Jermananya. Oke, sampai udah bulan ya, depan udah ya fotonya. kita bertemu lagi ya. Ya, oke, Sehat-sehat insyaallah. semua. Ya, sehat-sehat. Sukses selalu, panjang umur, kita bertemu lagi ya. Amin. Iya. Ya, Monsieur makasih ya atas waktunya Ya, dan semua yang hadir pada malam Merci ini. beaucoup, bonsoir. Alhamdulillah. Selamat beristirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Makasih Madam Marita, makasih Madam Mati. Makasih semua, Bonui. Wesi, hati-hati. Bonne nuit.